Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Hatala Family. Ini adalah channel iseng kami, sebuah keluarga yang saat ini terdiri dari satu orang bapak, satu orang ibu, dan dua orang anak, cowok dan cewek. Oke, ini adalah segmen podcast di mana gua selaku suami Mikdad Askarillah akan ngobrol sama istri gua Nisa tentang suami istri, tentang pokoknya permasalahan ataupun tentang kehidupan lah seorang suami istri, seorang ayah, seorang ibu yang mengurus anaknya dan lain-lain hal lah, intinya tentang keluarga. Oke, nih istri gua nih. Halo doang. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di pertama nih gue mau kenalin dulu. Nama gue Mikdad Askarillah, istri gue Anissa, dan kita punya dua orang anak, sepasang, cowok dan cewek. Kita namain anak pertama kita yang berjenis kelamin wanita dengan nama Rara, panggilannya. Nama aslinya itu Razania Hatalakisa. Lalu yang kedua adalah Nusa, yang disingkat dari Nufail Hatalasina. Ada Muhammadnya lupa. Ada Muhammad Nufail Hatalasina. Dikoreksi sama gua. Kenapa sebenarnya Nufail Hatalasina dan Razania Hatalakisa itu rada maksa untuk Nusa dan Rara, cuman karena kita berdua itu dari dulu tuh suka banget nonton sebuah kartun animasi lokal Indonesia gitu ya. Itu yang keren banget itu, namanya itu Nusa Rara. Jadi kita namain anak kita dengan Rara dan Nusa. Walaupun sedikit maksa ya, tapi ya tidak apalah ya. Apalah sebuah nama ya kan. Yang penting kandungan dalam doanya itu asik. Oke, kita mau bahas tentang apa dulu nih ya? Tentang gue pengen nanya ke bini gue tentang kita udah nikah nih dari 2017 sekarang 20, sekitar 3 tahun lebih ya dek. Kita udah nikah 3 tahun, suara kamu lebih gede. Gimana sih menjadi seorang istri? Ya 3 tahun ini bukan waktu sebentar ya, tapi juga bukan waktu yang lama untuk menjadi seorang istri gitu. Ya mengenal aku ya, apalagi gue dan Nisa ini dengan kita nggak pakai pacaran, kita taruh. Masih rada kuno sih sebenarnya, cuman ya itu mungkin adalah salah satu hal yang terbaik ya. Walaupun sebelumnya gue sama Nisa tuh nggak kenal ya, kita cuma gue tahu bokapnya, Nisa bahkan mungkin nggak kenal waktu itu sama nyokap gue. Gimana dek? Gimana perasaannya 3 tahun ini selama ini kamu menjadi seorang istri gitu? Ya rasanya ya apa ya? Ya macem-macem. Ya ada senangnya, ada sedihnya, ada keselnya, ada bingungnya, ada dilemanya, ya macem-macem. Kalau dijabarin satu-satu ya banyak, panjang. Tapi ya semuanya dijalanin aja, di-enjoyin aja. Kebetulan juga emang apa bahasanya? Aku kamu, gue lu. Gua lu mau apa? Ya emang kebetulan juga gue tuh orangnya kayak yang ya udah ngalir aja apa adanya. Dari dulu juga emang kayak gitu, dari mulai ya salah pilih jurusan kuliah atau gimana ya. Berarti salah pilih laki dong. Anjing. Ya gimana ya? Ya pokoknya ya udah jalanin aja. Soalnya juga dulu istilahnya nikah tuh emang bener-bener nggak kenal sama sekali, bener-bener nggak kenal, bahkan nggak tahu dia tuh siapa, nggak tahu juga kalau ternyata tetangga. Jadi ya udah bener-bener baru merasa harus berkenalan dengan mamas tuh ya setelah menikah kan, mau nggak mau kan. Dan harus kayak ya udah harus terima apa adanya, maksudnya baik buruknya dia dengan ya emang ya salahnya gue gitu loh. Maksudnya awal-awal ya kenapa gue nggak nyari tahu dulu sebelumnya. Gue tuh tipenya yang percaya sama orang tuh ya percaya aja gitu. Jadi udah percaya yakin. iya gitu. Jadi ya udah, terus misalnya kayak ya udah sekarang udah tahu baik buruk kayak gini, ya udahlah udah terlanjur, ya gimana ya. Dari nadanya ada penyesalan ya. Ya sama kayak gue juga sih, kayak
gue minta penyokap untuk nikah, dan gue yakin apa yang disarankan, yang diberi sama nyokap itu adalah pilihan yang paling baik gitu, karena pasti beliau memberikan pilihan yang terbaik buat dia dan gue, apalagi kan nggak mungkin ya nggak, seorang orang tua nggak ngasih sesuatu yang terbaik buat orang tua, buat anaknya gitu kan. Tapi main kesini ya itu dia, sama kayak Nisa, gue kayak masih masih mengenal gitu, bahkan sampai saat ini pun kita juga masih berusaha untuk mengenal ya dia. Iya. Terus mengenal lah, terus tahu gitu kelemahannya, kekurangannya, kebaikannya gitu. Iya, dan berusaha buat sama-sama memaklumi aja. Tapi ya kalau emang kiranya suatu hal yang buruk dan harus diperbaiki, ya kita sama-sama memperbaiki diri. Kalau misalnya kiranya itu baik, ya dipertahankan, ya gitu aja lah, ngalir aja, di-enjoyin aja. Itu dia. Apalagi ya udah kehadiran 2 orang anak ini yang benar-benar beri kita semangat beda sih, berikan cara pandang yang beda. Itu sih yang mungkin kalau kita awal nikah gitu, kita masih kayak ya udahlah, kita kayak merasa kita masih ya udah, kita bebas untuk kayak melakukan masih yang hal. masing-masing, iya nggak sih? Iya. Karena juga awal-awal nikah Mamas kan masih LDRan gitu kan kita kan. Mamasnya masih di Solo, guanya masih di Bekasi. Jadi kayak masih yang kayak bener-bener masing-masing banget aja gitu. Bahkan selama LDRan juga kita nggak pakai video callan kayak orang-orang gitu ya. Enggak sering kayak gitu, enggak yang kayak suami istri banget lah istilahnya, ya nggak sih. Terus pas baru-baru setelah Mama sudah lulus, aku juga kan pas itu udah hamil. Jadi kayak udah ya bener-bener baru banget kayak mengenalnya gitu, baru banget. Terus tiba-tiba nggak lama setelah itu kita punya anak, jadi kayak langsung berubah lagi, harus perannya tambah jadi orang tua juga. Jadi mau gimana pun, apapun yang kita lakuin kan akan dicontoh sama anak juga. Jadi kayak ya mau nggak mau berusaha buat dewasa, bersikap dewasa gitu juga. Bener-bener langsung berubah deh intinya. Iya. Memang sih kalau ngerasain kalau misalkan jadi seorang suami dan seorang ayah itu adalah 2 peran yang sangat berbeda sih. Dalam artian berbeda itu lu jadi suami, lu punya tanggung jawab istri, tapi di lain pihak nih dia anak nih butuh bimbingan gitu kan. Jadi kita mendidik, jadi suami itu sebagai ya mendidik dan membimbing istri kita gitu kan. Saat lu menjadi ayah, lu berperan sebagai ya temennya juga lah, ya inilah adalah dua sisi yang benar-benar bukannya nggak sama, cuma tidak bisa terpisah gitu. Iya. Karena perannya adalah tanggung jawab kedua seorang laki-laki lah gitu kan. Dan gimana Dek menurut kamu menjadi seorang ibu, apalagi 2 orang anak ini? Dan anak kita ini, teman-teman, anak kita ini adalah kalau orang bilang tuh apa Dek? Anak sundulan ya? Sundulan. Jadi setelah Jadi Rara itu mereka kan, bedanya cuma 16 bulan. 16 bulan dan kayak anak kembar banget. Apalagi pas pertama kali lahir Nusa itu, Rara itu kayak jealous banget itu. Ya mungkin ini pendengar semuanya juga mungkin pendengar semuanya. Ya maksudnya ya mungkin kan juga kalau yang masih anak S1 kan belum kebayang ya gimana nanti kalau saya punya anak kedua. Pasti mau beda jarak berapapun, yang namanya anak pertama ke anak kedua tuh biasanya ada jealous-jealousnya gitu. Nah kebetulan kemarin itu si Rara sama si Nusa adaptasinya sekitar 3 bulan. 3 bulan tuh apa aja yang dilakuin Rara itu macem-macem. Dari mulai hari pertama dia masih benar-benar, hari pertama Nusa datang dia kayak masih ngeliatin doang, nggak berani nyentuh sama sekali, benar-benar nggak berani. Abis itu udah selanjutnya mulai toel, makin lama itu ngegigit, Tuh itu sesuatu yang kita bilang nggak mungkin Rara kayak gitu. Nggak mungkin lah, tapi beneran itu. Iya, badan adenya gue pulang kantor tuh merah-merah gitu, putih-putih. Ini kenapa lagi nih? Dan adenya diem aja. Iya, dan takut juga. Jadinya kayak takut gitu deketin kakaknya. Jadi gitu deh. Dan itu adaptasinya bener-bener 3 bulan. Dan itu jangan disamain ya, tiap anak maksudnya beda-beda juga. Biasanya sih tapi anak pertama ke kedua doang sih katanya yang adaptasi begini. Tapi emang anak pertama itu pas Rara lahir itu kita tuh excitednya parah ya. Mau kedatangan anak pertama tuh kayak, oh iya, kapan lo lahirnya? Kamu belum lahir, kenapa nggak lahir? Terus
persiapannya bla 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 tuh wah benar-benar excited lagi. Terus apalagi pas pertama kali lahir Rara itu, lalu malamnya itu benar-benar kayak sebuah malam yang panjang bro, gila. Terus sebagai bapak gue harus bantuin bini tuh kayak pas dia kan pakai popok kita nggak pakai pampers selama 1 bulan itu. Iya, Dan iya, gua, ya kan kita nggak, aku Jadi, nggak tahu caranya bedong, baru cara belajar. bedong. Dan apa namanya Pas hari H pampers. abis udah lahir tuh malam-malam masih di bidan tuh, mama tuh langsung YouTubean, dia langsung nyari caranya ngebedong. Bedong dan minta tolong sama bidan, lihat ya sama nyokap sama mertua juga gimana caranya akhirnya bisa sendiri. Kan beberapa teman-teman gue juga mikir yang ngeliat gue, lu bisa bedong bro, bisa, gila gue nggak bisa bedong gitu. Ya gue bisa karena ya gimana ya pertama bini gue sakit kalau lagi kayak gitu, terus masa gue nggak bantuin sih, bukan anak dia kan tapi anak gue juga gitu. Anak kita. Iya anak bareng-bareng, masa cuma satu tanggung jawab dari istri doang. Lalu apalagi dengan kenapa gue bilang yang tadi itu malam panjang tuh karena Rara itu anak pertama dan gue baru ngerasain bener-bener begadang. Gue waktu kantor masih di Benjuruk, gue harus berangkat jam 6 pagi ke kantor karena jam bawa motor. Gue dari Bekasi ke Benjuruk naik motor, lo tahu kan macetnya Jakarta kayak gimana. Gue jam 6 berangkat, ditambah waktu itu gue harus begadang bro. Malam pertama Rara Kita datang dulu masih idealis banget gitu, maksudnya pas anak pertama tuh bener-bener yang jangan deh, dia jangan pakai pampers dulu, kasihan baru lahir udah pakai pampers. Jadi kita itu Rara tuh hampir sekitar 2 bulan lewat nih kalau nggak salah pakai popok terus gitu. Jadi dia bener-bener bukan anak pampers, even keluar doang, kayak keluar yang pergi jauh doang baru dipakein pampers. Kalau nggak pergi jauh sih, kalau cuma deket-deket ya tetap aja nggak pakai pampers, bener-bener. Jadi setiap hari tuh pasti nyuci dan bahkan kita waktu itu dikasih 2 pampers. Oh, dua bal pampers, merek pampers bro yang gold itu. Lo Yang tau lah harganya ratusan ribu. Dikasih dipakai. orang itu nggak dipakai dan dikasih ke orang Kasih ke akhirnya. orang lagi akhirnya. Sampai karena Rara itu anak kita tuh adalah anak jumbo ya. Anak si Rara itu lahir dengan 3,4, Nusa 3,6. Lu bayangin itu S. Popok S itu cuma bertahan berapa bulan ya? Abis itu langsung ke M, langsung ke L, gila cepet banget. Deh. Dan itu gue bandingin sama adik gue yang baru lahiran ini anaknya, sebulannya itu ya Allah bro, setengahnya kagak ada, kecil banget 2,8 anak gue. Gitu. Hah? Itu namanya body shaming, gak boleh. Oh enggak, maksudnya ya kan beda gitu. Intinya kecil banget gitu dan anakku gede banget tuh. Gue bingung yang normal yang mana nih. yang normal baik gitu, apakah anak gue memang berat ini gede ini kayak gitu gimana, gue nggak tahu sih. Cuman intinya anak gue gede banget lahirnya kata orang-orang. Tapi yang penting di kurva masih sehat lah. Alhamdulillah. Dan itu sih yang gue perhatiin ya, itulah menjadi seorang bapak ya lo harus kayak gitu. Misalnya lu harus ngerawat anak lu, jadi seorang suami ya lo harus bantu bini lu juga gitu. Terus apalagi ya, kamu bahas apa lagi? Bahas apa lagi? Ya itu sih, ini udah lumayan lama. Mungkin satu episode pertama ini kita bakal sharing masalah ini nih, masalah jadi seorang. Kayak perkenalan doang perkenalan aja kali. Nanti kita bakal Keluarga Hatala tuh apa sih? Keluarga Hatala itu apa sih? Hatala itu adalah nama tengah ya. Kenapa kita bawa Hatala? Karena itu nama tengah anak kita. Semua anak kita nanti. Kita nggak ada yang namanya Hatala. Iya, kita nggak ada namanya. Gua Migata Skarila nih, istri gua Anissa ini Zulfa, nggak ada Hatala. Cuman Hatala itu kayak kita mau kasih nama tengah, nama keluarga gitu. Karena yang lain-lain tuh keren bro. Kayak apa gitu, ada nama bapaknya belakang kita itu namanya belakangnya bukan nama keluarga, dan kalau dikasih nama itu jadi kurang gitu kan. Jadi kita namain aja Hatala gitu, bukan nama keluarga Hatala. Dan tadinya gue pengen sih bikin video gitu kan, podcast video sama istri gitu, tapi gue nggak tahu nih antusiasnya teman-teman lu pada kayak gimana. Kalau misalkan memang lu pada suka dan mau kita ada tampil di ini, walaupun muka kita berdua ini tidak menjual, tapi gue harap konten-konten yang di Hatala Family adalah konten-konten yang video-video, konten-konten yang insya Allah bisa bermanfaat buat lu suami-suami, buat lu bapak-bapak yang mau jadi seorang suami atau mau nikah gitu. Semoga kita bisa ngasih ini deh, manuver sih, bisa jadi ini manfaat. Ya intinya nggak yang nyampah doang gitu lah. Benar, kita bisa ngobrol sama suami istri lainnya, pasangan sharing muda. Santai aja. Karena gua sama Nisa ini
kalau dibilang nikah muda juga nggak tahu sih, gue lebih muda setahun daripada Nisa, berondong. Tapi ya intinya kita menikah, gue umur 23, Nisa 24, gue masih kuliah waktu itu posisinya, Nisa baru beres kuliah juga, kita putus untuk nikah. Mungkin nanti nextnya kita bakal ngobrolin deh masalah kenapa sih kita mau nikah di usia muda, atau kenapa sih lu memilih untuk nikah sama seorang mahasiswa, kenapa gue memutuskan nikah dengan lu yang posisinya gue nggak kenal sama lu. Kita bakal ngebahas itu lebih detail lagi ke depannya insyaallah. Semoga teman-teman suka dengan konten kita ini, dan semoga teman-teman mau subscribe, di komen nanti kalian suka nggak sama konten ini dan pengen nggak kita ada videonya. Lalu jangan lupa di share ke teman-temannya, siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga konten kita ke depannya bisa teman-teman berikan masukan juga ya dia. Kita ada di Instagram gue Senin lagi, Instagram Anissa ada Anissa Zulfa, nanti ada gue kasih deskripsi. Jangan lupa di subscribe bro, sis. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.